Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada seorang sahabat curhat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya keluarga atau kaum kerabat yang saya selalu berusaha untuk menyambung silaturahim dengan mereka, tetapi mereka memutuskan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepada saya. Saya bersabar kepada mereka, tetapi mereka selalu mengganggu saya. Maka Nabi SAW memberi dia nasihat. Kata Nabi, seandainya engkau seperti apa yang engkau katakan tadi, maka sesungguhnya engkau seperti sedang menaburkan debu-debu panas di wajah mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong kamu terhadap mereka selama kamu masih bersikap sabar seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita belajar tentang membalas satu keburukan dengan kebaikan, termasuk membalas kejahatan atau kesalahan orang dengan memberi maaf. Karena maaf itu adalah sebuah sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling mahal, sedekah yang paling istimewa. Kita bisa saja memberikan sedekah harta yang kita tidak memakainya, harta yang lebih, harta yang tersisa, harta karena kita memiliki rezeki yang berlimpah. Tetapi ada yang lebih mahal daripada memberikan harta, yaitu memberikan sedekah maaf. Karena memberikan sedekah maaf bukanlah hal yang mudah. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya punya kaum kerabat. Setiap kali saya berbuat baik kepada mereka, mereka membalas dengan keburukan. Setiap kali saya bersabar terhadap mereka, mereka selalu mengganggu saya. Maka Nabi kemudian memberi dia nasihat bahwa sesungguhnya dia tidak akan dirugikan dengan sikap-sikap mereka. Dia tidak akan menjadi celaka dengan sikap mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong dia, mengangkat derajatnya, berkasih sayang kepada dia selama dia sabar dengan sikap seperti itu. Justru orang-orang yang memutuskannya, orang-orang yang mengganggunya, orang-orang yang berbuat buruk kepada dia, seperti orang-orang yang sedang ditaburi debu-debu panas dari debu api neraka. Ini artinya mereka akan celaka dan menjadi hina. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita jadi semakin belajar dan semakin yakin ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, itu tidak akan membuat kita rugi. Membalas kesalahan orang dengan maaf tidak akan merugikan kita. Sehingga tidak boleh kita menggunakan kalimat, enak aja dimaafin padahal dia udah jahat. Dia nggak untung, kita yang untung. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaza, balasan yang terbaik kepada orang yang memberikan maaf, bukan kepada orang yang mendapatkan maaf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya di dalam surat An-Nur, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni dosa-dosamu? Artinya, ketika kita memberikan maaf kepada orang yang memiliki kesalahan terhadap kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan maaf dan ampunan dosa yang sangat luas kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semua kita punya, dan kita membutuhkan maaf serta ampunan dari Allah. Bagaimana meraih maaf dan ampunan dari Allah? Kita bisa meraihnya dengan istighfar, tetapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu meraih maaf dan ampunan dari Allah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Dan coba kita renungkan satu hadis Nabi lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang memberikan maaf kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dirinya, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah merendahkan dirinya di hadapan Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi ternyata di antara fadilah atau keutamaan memberi maaf itu adalah kita akan dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad memaafkan kesalahan-kesalahan sahabat yang sudah menyakiti beliau selama beliau berdakwah di kota Mekah, kemudian mereka akhirnya menjadi seorang umat Nabi masuk Islam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi yang dulu pernah disakiti, pernah dihina, pernah diusir oleh mereka, dengan lapang dada memberi maaf kepada mereka. Apa kata Nabi? Antum tulaqa, kalian hari ini adalah orang-orang yang bebas. Artinya bebas, saya tidak akan membalas kesalahan kalian. Saya tidak
punya dendam kepada kalian. Saya tidak akan menghukum kalian atas kejahatan-kejahatan kalian di masa lalu. Antum tulaqa, kalian bebas. Kalian bebas untuk memeluk Islam atau kalian bebas juga dengan agama kalian, tetapi kalian tidak boleh lagi mengganggu kaum muslimin. Dan salah satu di antara mereka yang dimaafkan oleh Nabi adalah Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang Nabi SAW masih teringat dengan kejahatannya saat dia merobek dadanya Hamzah paman Nabi di dalam perang Uhud, kemudian dia memakan jantungnya Hamzah saking dia dendam kepada Hamzah. Tetapi ketika Hindun dihadapkan kepada Nabi dalam keadaan Hindun ketakutan, Nabi mengatakan, kamu pun termasuk di antara orang yang bebas, aku tidak akan membalas kejahatanmu di masa lalu. Ini yang menjadikan Nabi SAW selalu dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat, dimuliakan di bumi, dan dimuliakan juga di langit. Dimuliakan di dalam kehidupan sekarang, dan dimuliakan juga di surga. Maka siapa yang ingin dimuliakan seperti Rasulullah SAW, sehingga dia menjadi orang yang dikenal baik di bumi dan dikenal baik di langit, maka belajarlah untuk memaafkan. Memang tidak mudah, butuh waktu, tetapi kita harus mencobanya. Mencoba memaafkan dengan beberapa cara. Mungkin salah satunya dengan melupakan kesalahan. Cara yang lain mencoba untuk menenangkan diri sejenak untuk tidak bertemu dengan orangnya. Cara yang lain adalah mendoakan dia di dalam sholat kita atau di dalam doa kita, sehingga ketika kita sudah mendoakan dia, mudah-mudahan Allah akan membasuh rasa yang tidak nyaman di hati kita, sehingga kita menjadi orang yang lapang dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Orang yang berlapang dada akan ringan bebannya dan akan tinggi derajat kemuliaannya. Barakallahu fikum.